Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah bin Mas'ud dan bersabda kepadanya, "Iqra alayya." Bacakanlah Al-Quran untukku. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah aku akan bacakan Al-Quran kepada engkau, wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa hatta balaghtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir apabila kami mendatangkan saksi Rasul dari tiap-tiap umat. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami menjadikan engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai saksi atas mereka bahwa mereka adalah umatmu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengatakan, amsik, cukup, berhentilah. Fa'idha ainahu tadrifan. Air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berlinang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, sejak tahun 13 Hijriyah sampai pada tahun 23 Hijriyah. Maka ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud diangkat menjadi seorang hakim dan pengurus kas negara di Kufah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Madinah dan beliau sakit di sana, kemudian wafat di tahun 32 Hijriah di usia 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi, dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang menyolatkan jenazahnya, yang ikut dalam menyolatkan jenazah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan sebanyak 848 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan sabdanya. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikumpulkan penciptaan salah seorang dari kalian dalam rahim ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, selama 40 hari juga. Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah perintahkan malaikat tersebut menuliskan 4 kalimat. Fayaqulu. Maka Allah berfirman, dan disinilah letak hadis qudsinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, "Uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa saqiyun aw sa'idun." Tuliskanlah amalan anak ini. Tuliskanlah ajalnya. Tuliskanlah rizkinya. Dan tuliskanlah apakah dia celaka dengan masuk ke dalam neraka nantinya, ataukah dia berbahagia dengan masuk ke dalam surga. Setelah membawakan hadis yang mulia ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadih." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Fayasbiku alihil kitab. Faya'malu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian kitab takdirnya mendahuluinya. Dan dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian. Laya'malu bi amali ahlin nar. Dia mengisi hari-harinya dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian kitab takdirnya mendahulinya. Faya'malu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Kemudian dia mengamalkan amalan penghuni surga dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 3208. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2643. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 4708. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2137. Dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 76. Dan lafadz ini milik Al-Imam Ibnu Majah. Hanya Sunan An-Nasa'i yang tidak mencantumkan hadis ini dalam kitab Sunan Nasa'i tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 61. Dari hadis yang mulia ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 8 faidah yang sangat berharga. Silakan ditulis karena tidak ada di buku antum dan antuna semuanya kecuali yang punya buku Sahih Dhaif Hadis Qudsi. Silakan dibuka halaman 96. Pelajaran yang pertama menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Dikumpulkan penciptaan salah seorang dari kalian di rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari pula, dan berubah menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari pula. Sehingga kalau kita menghitung 40 hari kali 3 maka berjumlah 120 hari. Sehingga janin manusia diciptakan melalui tahapan awal hingga berusia 120 hari atau sekitar 4 bulan. Maka setelah 4 bulan itu, ruh ditiupkan kepada janin tersebut. Setelah terbentuk janin selama 120 hari atau 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin tersebut. Sehingga dari sini terambillah satu kaidah, satu pelajaran di sisi pembelajaran ilmu fikih, bahwa apabila ada seorang wanita yang dia keguguran kandungannya setelah berusia 120 hari, berusia 4 bulan, maka janin itu dimandikan, disolatkan,
dimakamkan, dan disyariatkan untuk diberi nama. Bahkan nanti pada hari kiamat, ia akan dipanggil dengan nama tersebut. Namun, jika kegugurannya terjadi sebelum usia 4 bulan, sebelum 120 hari, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Sebagaimana perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Arba'in, kata beliau, janin sebelum 4 bulan tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas dasar tersebut, seandainya janin tersebut gugur sebelum sempurna 4 bulan, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, karena ia belum disebut sebagai manusia. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia keguguran anaknya, janinnya di usia 120 hari, maka diproses seperti manusia pada umumnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan, bahkan diberi nama. Sehingga ketika nanti keluar adiknya, maka adiknya itu, anaknya itu dihitung setelah yang keguguran tadi. Meskipun namanya tidak muncul di kakak, tapi dia dihitung sebagai bagian keluarga. Sehingga nanti pada hari kiamat, maka dikumpulkan dengan anak tersebut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin di dalam rahim. Menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin di dalam rahim. Menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin di dalam rahim. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis "Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak". Setelah diciptakan 120 hari, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepadanya. Iman kepada malaikat itu mencakup 4 unsur. Yang pertama adalah beriman terhadap keberadaan mereka. Kita mengimani bahwasanya malaikat itu memiliki bentuk, bukan hanya kekuatan yang baik yang ada dalam setiap makhluk. Karena sebagian orang meyakini malaikat itu tidak ada bentuknya. Malaikat hanyalah dorongan kebaikan, sedangkan syaitan itu dorongan keburukan. Yang benar, malaikat itu ada bentuknya, ada wujudnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat, kita beriman kepada nama-nama malaikat yang diketahui. Adapun yang tidak diketahui, maka kita beriman secara global. Seperti misalnya malaikat yang diketahui namanya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Malakul Maut, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Israfil, malaikat Malik, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang disebutkan nama-namanya berdasarkan nas-nas dalil yang ada. Kemudian yang ketiga adalah beriman tentang sifat-sifat mereka. Di antara sifat malaikat adalah memiliki sayap. Ada yang 22, 33, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayapnya. Dan malaikat itu bisa berubah bentuk menyerupai seorang laki-laki. Itu di antara sifat malaikat. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan pelajaran dari hadis takdir telah ditetapkan ini, adalah beriman terhadap tugas-tugas malaikat. Di antara malaikat yang diketahui tugasnya adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, Malakul Maut bertugas mencabut nyawa. Yang ketiga, malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai jenazah di alam kuburnya.
Yang keempat, malaikat Israfil. Salah satu malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, bertugas meniup sangkakala. Malaikat Malik bertugas sebagai pemimpin penjaga neraka. Deh. Kemudian Banget. di antaranya adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga surga. Ada malaikat yang mendampingi manusia, malaikat hafadzah, malaikat yang mencatat amalan manusia, dan malaikat yang mengatur janin di dalam rahim. Jadi ada malaikat yang diketahui namanya, diketahui tugasnya. Ada malaikat yang diketahui tugasnya tapi tidak disebutkan namanya. Maka kita beriman bahwa malaikat ini memiliki nama yang diketahui, maka kita beriman dengan nama-nama tersebut, dan yang tidak diketahui maka kita beriman secara global. Demikian pula dalam masalah tugasnya, kita mengimani malaikat memiliki tugas-tugas masing-masing. Yang tidak diketahui maka kita beriman secara global. Tapi kemudian kita masuk pada pelajaran yang ketiga, menetapkan adanya takdir umriyah. Menetapkan adanya takdir umriyah. Menetapkan adanya takdir umriyah. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis fayu'maru bi arba'i kalimatin. Maka malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan 4 kalimat. Penulisan takdir terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-kitabah al-azaliyah, dan yang kedua adalah al-kitabah al-umriyah, yang ketiga adalah al-kitabah al-hauliyah, dan yang keempat adalah al-kitabah al-yaumiyah. Inilah 4 tingkatan penulisan takdir. Yang pertama adalah al-kitabah al-azaliyah, yaitu catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Penulisan takdir di Lauhil Mahfuz terjadi 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Meskipun makhluknya belum ada, tapi Allah sudah menetapkan semuanya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini adalah penulisan takdir yang pertama yang disebut dengan al-kitabah al-azaliyah, yang terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian tingkatan yang kedua penulisan takdir adalah al-kitabah al-umriyah, yaitu catatan takdir sekali seumur hidup. Semua orang punya kitab atau tulisan al-kitabah al-umriyah, dan ini terjadi ketika dia masih janin di dalam perut ibunya saat berusia 120 hari atau 4 bulan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi setiap kita telah dituliskan semuanya ketika janin, ketika berusia 120 hari di dalam rahim ibu kita. Semuanya dahulu sudah tuliskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah al-kitabah al-hauliyah, yaitu catatan takdir tahunan. Yang ini terjadi ketika Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala merincikan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, takdir semuanya total dirinci menjadi takdir tahunan.
Sehingga apapun yang terjadi di setahun itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kitabah Al-Hauliyah, catatan takdir tahunan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya ketika Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranil Azim, saat menafsirkan surat Ad-Duhan, surat yang ke-44 di ayat yang keempat itu, maka beliau mengatakan, "Ai fi lailatul qadri yufassalu minal lauhil mahfudhi ila kadbati amrus sanah wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Lailatul Qadar, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketika terjadi Lailatul Qadar, yufassalu, Allah merincikan minal lauhil mahfuz, takdir yang ada di lauhil mahfuz, takdir azali kepada takdir tahunan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa ma yakunu fiha minal ajal. Allah tuliskan siapa yang akan meninggal di tahun itu. Wal arzak, rizkinya para makhluk setahun itu, wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Dan semua yang terjadi sampai datangnya Lailatul Qadar di tahun depan. Kemudian yang keempat adalah Al-Kitabah Al-Yaumiyah, yaitu catatan takdir harian. Sebagian ulama menyebutkan ini terjadi di hari Jumat ya, meskipun nasnya tidak terlalu sharih, tidak terlalu tegas di dalam masalah ini. Yang jelas penulisan takdir ada 4 tahapannya. Ada Al-Kitabah Al-Azaliyah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ada Al-Kitabah Al-Umriyah ketika janin berusia 120 hari di rahim ibunya. Kemudian Al-Kitabah Al-Hauliyah terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah Al-Kitabah Al-Yaumiyah. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang keempat. Takdir telah ditetapkan. Takdir telah ditetapkan. Takdir telah ditetapkan. Pelajaran yang keempat ini, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis, fayaqulu uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa saqiyun am sa'idun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang bertugas untuk mengatur janin, tulislah amalan dari anak ini, ajalnya, rizkinya, celaka, atau bahagianya. Amalan, rizki, ajal, bahkan termasuk celaka dan bahagia, surga atau neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya seorang tidak perlu berlebih-lebihan di dalam mencari rizki. Dan rizki tidak hanya uang, kesehatan rizki, rasa aman adalah rizki, tetangga yang baik adalah rizki, anak adalah rizki, dan semua yang bermanfaat untuk seorang itu adalah rizki baginya. Dan rizki telah Allah tetapkan bagi tiap-tiap manusia, bahkan tiap-tiap makhluknya. Yang diperintahkan kita berusaha untuk mencari rizki. Kita berusaha untuk mendapatkan rizki dan kita yakin bahwa rizki kita telah Allah tetapkan untuk kita. Seorang muslim harus meyakini bahwasannya kehidupan di dunia ini berjalan di atas takdir yang telah Allah tetapkan. Bahkan apakah nantinya seorang akan menjadi penghuni surga atau dia menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah, itu semua telah ditentukan dalam takdir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah meyakini semua yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tetapkan takdirnya. Bahkan penulisan takdir itu sesuai dengan 4 tahapan yang tadi kita sebutkan. Ada Al-Kitabah Al-Azaliyah, Al-Kitabah Al-Umriyah, Al-Kitabah Al-Hauliyah, dan Al-Kitabah Al-Yaumiyah. Semuanya sudah tulis dengan demikian rapinya. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah masalah rizki. Meskipun seorang suami bekerja, meskipun seorang bapak mencari nafkah untuk keluarganya, dia harus yakin bahwa rizki dia, rizki istrinya, anak-anaknya, semuanya telah Allah tetapkan. Dia hanya menjemput rizki yang telah Allah tetapkan untuknya. Bahkan seorang harus meyakini apakah nanti seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga atau dia harus terperosok ke dalam neraka, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, kita tetap harus beramal. Kita harus tetap mencari sebab-sebab kebaikan. Karena kita tidak tahu apa yang telah Allah tetapkan. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Kita tidak tahu berapa besar jumlah rezeki kita. Kita tidak tahu pula apakah nanti kita ditetapkan sebagai penghuni surga atau na'udzubillah menjadi yang selainnya. Wal'iyatubillah. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita berusaha, beramal, dan semua akan berjalan di atas apa yang telah Allah tetapkan. Suatu ketika Nabi SAW memakamkan sebuah jenazah. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah Allah tetapkan apakah dia nanti duduk di neraka ataukah dia berbahagia dengan duduk di surga. Allah telah tetapkan apakah dia nanti menjadi penghuni neraka ataukah menjadi penghuni surga. Qalu, mendengar hadis yang mulia ini, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau semua telah Allah tetapkan, kenapa kita tidak pasrah dengan kitab takdir kita? Wa nada'ul amal, dan kita tidak perlu beramal. Karena ketika seorang tetapkan menjadi penghuni neraka, meskipun dia melakukan amalan penghuni surga, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Seandainya seorang bergelimang dengan maksiat dan dosa, tapi dia tetapkan menjadi penghuni surga, maka dia pun akan berujung menjadi penghuni surga. Maka kata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan atasnya. Kemudian beliau merincikan sabda beliau, "Amma man kana min ahli sa'adah." Adapun orang-orang yang akan menjadi orang yang berbahagia dengan dimasukkan ke dalam surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia. Dia dimudahkan melakukan amalan kebaikan. Dia dimudahkan dekat dengan majelis-majelis keilmuan. Dia dimudahkan mendekat dengan komunitas orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Sehingga mudah baginya jalan-jalan kebaikan. Wa amma man kana min ahli saqai. Adapun orang-orang yang akan celaka, fayuyassaru li amali ahli saqawah. Fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang celaka. Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna al-ayah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima, tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Pelajaran yang kelima ini
terambil dari potongan hadis, fawalladhi nafsi biyadih, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Nabi SAW bersumpah, demi yang tidak ada sembahan, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia benar-benar melakukan amalan penghuni surga, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah An-Nawawi, syarah Muslim, penyebutan kata hasta, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Satu hasta itu jarak antara ujung jari ke siku-siku ini. Jadi seolah-olah dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Kata Imam Nawawi, penyebutan kata dhira', kata hasta, ini menunjukkan tamthil, perumpamaan dekatnya dia dengan surga. Kata beliau, yang dimaksud dengan hasta ialah perumpamaan tentang kedekatan dari kematian dan akhir kehidupannya yang sudah masuk. Jadi kalau dia meninggal dunia, maka dia seolah-olah langsung dimasukkan ke dalam surga karena baiknya amalan dia. Seolah-olah demikian. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Dia pun melakukan amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini mengingatkan kepada kita para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai amalan yang dilakukan oleh seseorang menjadikan dia terlalu percaya diri, bahkan menjadikan dia ujub, menjadikan dia bangga bahwa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak dibenarkan ya, ketika seorang ini melakukan amalan kebaikan, jangan sampai muncul pada dirinya dia terlalu percaya diri. Dia bangga diri, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa mengiringi amalannya dengan khauf dan raja. Khauf, takut kalau nanti dia tidak bisa menutup akhir usianya dengan amalan kebaikan. Dan raja, dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Sehingga dia istiqamah dan bisa menutup usianya dengan amalan-amalan kebaikan. Dia takut amalannya tidak diterima. Namun berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia beramal, ketika dia beramal, dan setelah dia beramal. Betapa banyak orang yang sulit melakukan amalan kebaikan karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang tidak sempurna melakukan amalan kebaikan karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang telah selesai melakukan amalan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari kebaikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dengan perkataan yang sangat indah, kun ma'allahi azza wa jalla qabla al-amal wa ba'dal amal. Jadilah kalian senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian beramal dan setelah kalian beramal. Qabla al-amal kun ma'allahi tasta'inuhu azza wa jalla. Sebelum kalian beramal, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dahu tarju minhu thawaba. Dan setelah beramal, maka kalian berharap amalan yang telah kalian lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keenam, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam ini terambil dari potongan hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan penghuni surga dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Seorang yang terjerumus dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia tetap beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang salih, menjadi orang yang berada dalam kebaikan. Sehingga pada akhirnya dia pun diberikan kemampuan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jika tidak diperbolehkan seorang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini dia diciptakan, dia ditetapkan sebagai orang yang baik, sebagai orang yang salih, sebagai wanita yang salihah, dan dia pun memperbaiki dirinya sehingga dia bisa menutup akhir usianya dengan amalan kebaikan yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian pelajaran yang ketujuh, tidak boleh memvonis manusia dengan neraka atau surga karena amalan yang mereka lakukan sekarang. Tidak boleh memvonis manusia dengan neraka atau surga karena amalan yang mereka lakukan sekarang. Tidak boleh memvonis manusia dengan neraka atau surga karena amalan yang mereka lakukan sekarang. Pelajaran yang ketujuh ini terambil dari potongan hadis, fayasbiqu alaihil kitab. Namun kitab takdirnya mendahulinya. Ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh memvonis bahwa pelaku dosa pasti berujung dengan neraka. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut di akhir hayatnya dia melakukan taubatan nasuha yang menjadikan dia dihapuskan semua dosa-dosa dan kesalahannya. Jika tidak boleh ketika seorang melihat pelaku kemaksiatan hari ini, kemudian divonis engkau pasti masuk ke dalam neraka. Tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu di akhir usianya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan amalan kebaikan yang bisa mengalahkan semua dosa dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Demikian pula ketika ada seorang yang melakukan amalan kebaikan hari ini, kita tidak diperbolehkan memvonis dia pasti masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana ujung usianya. Apakah dia bisa menutup usianya dengan kebaikan atau sebaliknya, wal'iyadzubillah. Namun yang tepat, ketika seorang melihat pelaku kebaikan, ada anak yang melakukan kebaikan, ada seorang yang berada dalam kebaikan, maka kita berdoa, kita berharap semoga dengan kebaikan yang dia lakukan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari? Kata beliau, semua amalan yang baik atau yang buruk hanyalah sebagai pertanda tidak bersifat pasti. Segala urusan akan berujung pada takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ada seorang melakukan amalan kebaikan, kalau takdirnya adalah neraka, maka dia pasti akan menutup usianya dengan amalan neraka. Ketika seorang bergelimang dosa dan kemaksiatan, ketika takdirnya adalah dia menjadi penghuni surga, maka dia pasti akan menutup usianya dengan amalan penghuni surga. Sehingga tidak diperbolehkan seorang memvonis surga atau neraka dengan amalan yang sekarang terjadi. Kecuali
yang sudah disebutkan dengan nas dalil bahwasanya fulan di surga, fulan di neraka, maka kita menetapkan berdasarkan dalil. Misalnya ketika disebutkan 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, maka kita menetapkan mereka sebagai penghuni surga. Ketika disebutkan bahwasanya Abu Lahab di neraka, maka kita menetapkan dia di dalam neraka. Fir'aun dalam neraka. Karena ada nas yang jelas. Adapun selainnya yang tidak disebutkan dalam nas dalil, kita tidak diperbolehkan untuk memvonis mereka. Kemudian yang terakhir para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, amalan tergantung pada penutupnya. Amalan tergantung pada penutupnya. Amalan tergantung pada penutupnya. Ini adalah pelajaran yang terakhir. Sebelum kita bahas yang terakhir, kita murojaah dulu. Ada 8 faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis takdir telah ditetapkan. Apa tadi pelajaran yang pertama? Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Masya Allah, menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Baik. Yang kedua? Menetapkan adanya malaikat yang yang ditugaskan mengatur janin dalam rahim. Baik. Yang ketiga? Menetapkan adanya takdir umriyah. Adanya takdir umriyah. Apa tadi takdir umriyah tadi, Bu? Al-Azaliyah. catatan Iya. seumur hidup. Takdir yang sekali seumur hidup. Kapan tadi penulisannya? 120 hari di Ketika dalam janin hari. berusia Iya, 120 hari. Masya Allah. Baik. Pelajaran yang keempat? Takdir telah Takdir ditetapkan. telah ditetapkan. Baik. Yang kelima? Tidak boleh merasa Tidak bangga boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dengan dilakukan. amalan yang telah dilakukan. Jangan sampai ada muncul rasa ujub dari amalan yang sudah kita lakukan. Yang keenam? Tidak boleh berputus Tidak asa boleh dari berputus rahmat asa Allah. dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh? Tidak boleh memvonis memvonis manusia dengan neraka dengan surga atau neraka amalan yang karena dilakukan amalan sekarang. yang dilakukan sekarang. Kenapa kita tidak boleh memvonis fulan pasti surga, fulan pasti neraka? Kenapa tidak boleh? hanya Allah Karena Allah yang tahu. telah Karena kita tidak mendahulunya. tahu bagaimana akhir usianya. Kita tidak tahu bagaimana takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Gitu. Taib. Yang kedelapan, yang terakhir. Amalan Tergantung pada amalan bentuknya. Taib. Jazakumullah khairan atas murojaahnya. Pelajaran yang kedelapan, amalan tergantung pada penutupnya. Ini terambil dari potongan akhir hadis. Faya'malu bi'amali ahil jannati fayadkhuluha. Ia melakukan amalan penghuni surga. Meskipun sebelumnya dia melakukan banyak kemaksiatan dan dosa. Dan dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa amalan yang menentukan adalah pada akhirnya. Jika ada seorang yang melakukan banyak amalan kebaikan. Namun di akhir usianya. Dia menutup dengan amalan keburukan. Wal'iyadzubillah. Maka ini merupakan pertanda bahwa amalan kebaikan yang selama ini dilakukan hanyalah dinilai baik menurut sudut pandang manusia. Secara lahiriah dalam pandangan manusia tampak sebagai amal salih. Tapi secara batin amalan itu rusak. Dan itu Allah buka di akhir usianya. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya. Bagaimana kiranya seorang yang melakukan banyak amalan kebaikan. Dia mungkin melakukan salat. Dia mungkin membaca Al-Quran. Dia mungkin banyak berpuasa. Dia mungkin banyak bersedekah. Banyak amalan-amalan kebaikan. Tapi ternyata di akhir usianya wal'iyadzubillah dia menutup dengan amalan keburukan. Maka ini menunjukkan amalan kebaikan yang selama ini dilakukan adalah amalan kebaikan dalam pandangan manusia. Tetapi batinnya rusak. Bisa jadi selama ini dia melakukan karena riya, karena ingin sanjungan, karena ingin pujian, karena ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia. Dan dibuka di akhir usia tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, Innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan amalan yang baik fima yaran nas dalam pandangan manusia.
Dia orang yang dermawan. Dia orang yang baik ibadahnya dalam pandangan manusia. Wa innahu lamin ahlin nar. Padahal orang ini termasuk penghuni neraka. Artinya dia niatnya itu adalah niatan neraka. Dia ingin sanjungan, pujian, dan lain semisalnya. Kemudian kata Nabi, wa ya'malu fi ma yaran nas amala ahlin nar. Ada orang yang tampak dalam pandangan manusia dia melakukan amalan neraka. Wa huwa min ahlil jannah, tetapi dia sebenarnya adalah penghuni surga. Dia mungkin dalam pandangan manusia dia melakukan kesalahan, kekeliruan, tapi itu amalan yang benar. Dia melakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang benar. Kemudian kata Nabi sebagai penutup, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu sesuai, amalan yang menjadi penentu hanyalah yang pada penutupnya. Ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, 8 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, takdir telah ditetapkan. Semoga menyadarkan kepada kita bahwa semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita berusaha melakukan sesuatu yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebab-sebab kebaikan dan kita husnudzan, kita berbaik sangka kepada Allah, kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa mengantarkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi karena waktunya sudah larut ya, kita tidak membuka sesi diskusi. Insya Allah besok akan kita buka sesi tanya jawab di grup, di semua grup hadis qudsi. Baik itu hadis qudsi putra maupun hadis qudsi muslimah. Jadi silakan dimaksimalkan, waktunya hanya jam 5 sampai jam 10 pagi ya. Anda kembalikan ke moderator untuk menutup kajian di kesempatan kali ini. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على كل علمك يا أستاذنا. ممكن نكتفي لقاءنا في هذا القدر، نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.